Anda kembali di berita utama. Saudara, sekitar 1 tahun sudah warga Kecamatan Jenu di Kabupaten Tuban, Jawa Timur menjadi miliarder. Namun, kini sejumlah warga menyesal menjual tanahnya ke Pertamina meski uang ganti rugi tanah mereka telah membuat mereka menjadi miliarder. Seperti inilah kondisi rumah warga Tuban yang ikut terkena pembebasan lahan untuk proyek pembangunan Pertamina. Tak hanya rumah, lahan pertanian warga juga turut dibeli oleh Pertamina. Setidaknya ada 6 desa di Kecamatan Jenu yang terdampak pembebasan lahan, yakni Desa Wadung, Sumur Geneng, Beji, Kaliuntu, Rawasan, dan Mentoso. Sebagian warga menyesal karena tidak ada lagi penghasilan setelah melepaskan lahan mereka. Uang yang mereka dapatkan pun terus tergerus karena tidak terkelola dengan baik. Awal pekan ini, warga terdampak dari 6 desa bahkan mendatangi kantor Grassworks Refinery Pertamina Tuban. Warga meminta pihak Pertamina menepati janjinya untuk memberikan pekerjaan. Pihak Pertamina pun akan membahas lebih lanjut tuntutan warga. Saya juga tidak menuntut apa-apa. Kita ada 5 tuntutan, yaitu 1, Pertamina harus memprioritaskan warga terdampak terkait rekrutmen security. Harapan kami ya terutama memprioritaskan warga terdampak relokasi. Untuk 5 tuntutan tadi, Pak? Ya, ini akan kami bahas di dalam kontainer, nanti kan akan kami diskusi langsung sebagai permintaan Pak Sosbito tadi dengan pimpinan kami di pusat gitu ya. Sekitar 1 tahun lalu, tepatnya awal Februari 2021, warga di Tuban, Jawa Timur mendadak menjadi miliarder setelah menerima pembayaran ganti rugi lahan untuk dibangun kilang minyak. Sebagian warga memborong mobil baru. Ada pula yang merenovasi rumah mereka. Ya, bagaimana sebetulnya kondisi warga kampung miliarder saat ini? Sudah ada jurnalis Kompas TV Yusti Rubiantika di Bojonegoro, Jawa Timur. Yusti, dapat Anda gambarkan bagaimana kondisi warga di kampung miliarder saat Anda berbincang dengan mereka, kegiatan mereka apa saja? Karena yang kita tahu katanya mereka kehilangan pekerjaan. Ya, betul Ilona dan juga saudara, di Tuban saat ini khususnya di 6 desa di Kecamatan Jenu yang notabene menjadi lokasi pembangunan kilang minyak milik Rosneft GRR Pertamina Tuban, itu untuk kondisi saat ini masyarakat atau warga sekitar masih biasa-biasa saja dan berjalan normal seperti biasanya. Namun dengan viralnya atau maraknya pemberitaan bahwasanya masyarakat di 6 desa ini jatuh miskin, sebenarnya tidak juga. Namun bagi mereka yang sebelumnya tidak memiliki lahan dan tidak menerima ganti rugi dari Pertamina karena tidak adanya lahan tersebut, saat ini memang kehilangan lapangan pekerjaan. Yang dulunya hanya sebagai buruh tani, sekarang tidak ada lagi tempat bekerja karena lahan tempat mereka bekerja itu sudah dijual atau dimiliki oleh Pertamina. Begitu, Ilona. Jadi yang keberatan bukan pemilik lahan, tapi pekerja di lahan tersebut, atau Anda bisa ceritakan ada juga pemilik lahan yang protes akan keputusannya yang lalu? Betul sekali, untuk pemilik lahan juga protes karena apa? Sebelumnya saat awal mula Pertamina masuk di wilayah Jenu ini menjanjikan bahwasanya saat dilakukan pembangunan kilang minyak di Kecamatan Jenu ini akan ada rekrutmen pekerja besar-besaran di wilayah tersebut. Namun dengan adanya rekrutmen itu, adanya pembatasan usia sehingga menjadikan bahan protes masyarakat ini karena apa? Diketahui adanya rekrutmen karyawan atau security, di situ ada juga 3 atau 4 orang itu yang masuk dengan usia di atas 50. Sementara masyarakat sekitar untuk bisa masuk menjadi pekerja di situ dibatasi usianya di bawahnya itu. Begitu. Oke, dari awal memang tidak dikasih tahu sama Pertaminanya atau gimana, Mas Justinus? Maksudnya untuk dikasih tahu? Kan tadi katanya bahwa Pertamina punya ruang pekerjaan nih, tapi katanya dibatasin kan soal usia. Nah, itu dari awal sudah disosialisasikan sama Pertamina atau maksud Anda bahwa itu update terbaru yang diberikan Pertamina ke warga setelah dituntut? Nah, dengan adanya pengumuman atau pemberitahuan bahwasanya adanya pembatasan waktu tersebut, sehingga warga sebenarnya biasa-biasa saja dan menerima dengan adanya pembatasan usia. Namun
warga mengetahui adanya rekrutmen 3 atau 4 security gitu dengan usia di atas 50 tahun. Nah, dari situlah sehingga muncul protes dari 6 desa warga Kecamatan Jenuh itu. Oke, Begitu. kalau kita presentasikan Mas, karena tadi ada yang menyebut supaya ini tidak simpang siur lagi ya. Tadi kan ada konfirmasi bukan jatuh miskin, tetapi ini soal mereka yang mungkin selama ini bekerja di lahan orang, akhirnya kehilangan pekerjaan. Tapi tadi Mas Justinus juga melaporkan bahwa ada yang punya lahan pun ikut protes. Nah, kalau kita presentasikan berapa banyak dari mereka hanya yang kehilangan pekerjaan karena lahan orang lain yang dijual, atau mereka yang menyesal menjual lahannya mereka. Kita presentasikan misalnya berapa persen, Mas? Kalau persentase dari 6 desa ini sebenarnya 50-50 ya. 50% pemilik lahan, 50% mereka pekerja atau buruh tani begitu. Dan meski demikian, mereka pemilik lahan ini juga berharap dapat bekerja di situ. Selain ganti untung yang mereka terima itu juga sudah dibelikan lahan dan perabot maupun untuk kebutuhan gaya hidup mereka. Oke. Dan ya, untuk anak-anaknya atau keluarganya yang masih muda-muda diharapkan dapat bekerja juga di kilang minyak Pertamina. Begitu, Ilana. Oke, berarti memang benar salah kelola keuangan juga ya, karena padahal udah dikasih ganti rugi, tapi ternyata habis nggak tahu kemana gitu. Baiklah, terima kasih Mas Yusti atas laporan Anda. Selamat malam, sehat-sehat selalu.